Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama kami di program acara Breaking News 20. Dan kami akan menghadirkan berita-berita teraktual terpercaya selama beberapa menit ke depan bersama saya Fikri Maulana Alamsyah. Dan saya Putri Widianingrum. Berikut informasi selengkapnya. Adapun berita pertama kita hari ini yaitu tentang kebijakan sekolah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dan salah satu upaya pemerintah untuk menekan jumlah penyebaran kasus COVID tersebut yaitu dengan memberlakukan sistem pembelajaran secara daring. Namun demikian, sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka. Salah satunya yaitu SMP IT Insan Madani atau Pondok Pesantren Insan Madani yang ada di Banjarmasin. Berikut informasi selengkapnya oleh rekan kami Muhammad Reza Rahmadian. Baik pemirsa, saat sekarang ini saya sudah berada di SMP IT Insan Madani atau Pondok Pesantren Insan Madani, yang mana sekolah ini terletak di daerah Banjarmasin, tepatnya daerah Banua Anyar, yang mana sekolah ini juga telah melaksanakan sistem pembelajaran secara offline dalam beberapa bulan. Mari kita simak penjelasan sebagai berikut. SMP IT Insan Madani yang menjadi salah satu sekolah sekaligus pondok pesantren yang ada di Banjarmasin ini dikabarkan sudah mulai memberlakukan pembelajaran secara tatap muka atau offline. Hal ini dilakukan oleh pihak sekolah khususnya kepala sekolah dengan alasan ada berbagai atau beberapa mata pelajaran yang mengharuskan proses belajar mengajar secara offline. Proses pembelajaran tatap muka ini juga sudah digelar sejak 6 bulan yang lalu dan pihak sekolah mengakui bahwa pemberlakuan pembelajaran secara tatap muka ini dilakukan dengan tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan mengharuskan siswa dan santri tetap memakai masker. Selain itu, sekolah juga sudah menyediakan tempat untuk mencuci tangan di setiap kelas guna menunjang aturan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, juga para tenaga pengajar tetap rutin mengontrol siswa dan santrinya agar patuh terhadap protokol kesehatan tersebut. Baik, bersama saya sudah ada Bapak Muhammad selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Madani atau Pondok Pesantren Insan Madani. Baik, Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Pak, sudah berapa lama SMP IT Insan Madani melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, Pak? Alhamdulillah, mungkin segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. SMP kurang lebih awal atau pertengahan November. Oh, November. Walaupun dengan beberapa jeda libur semesteran, kemudian Januari masuk lagi sampai kemudian libur lagi kan di sebelum April ya. Sebelum April habis ulang libur kemudian masuk lagi. Ya ada kurang lebih ya 5 bulan sampai 6 bulan lebih. Oh iya, berarti sudah lumayan lama ya Pak? Alhamdulillah lumayan lama sudah masuknya ini. Dan ini pun berdasarkan kesepakatan bersama dengan orang tua. Oh gitu. Karena di awal-awal itu pemerintah pernah mewacana untuk membuka tatap muka. Oh Kami mengajukan beberapa prosedur dengan perlengkapan proposal sampai kita dikunjungi oleh Dinas Pendidikan Kota yang diwakili oleh Bina SMP melihat situasi dan lapangan persiapannya, dan alhamdulillah diizinkan. Oh iya. Terus atas dasar apa sih Pak SMP IT Insan Madani ini berani untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada sekolah-sekolah lain ataupun perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lain itu kayaknya masih banyak yang menggunakan metode online, Pak?
Ya, tentu saja semua itu kan kembali ke pemerintahan dan ke orang tua. Sesuai dengan SK 4 Menteri kan. Iya. Wah, itu semuanya kembali ke daerah. Daerah pun kembali ke orang tua. Dan kami menjalankan ini dengan orang tua, artinya selama ini menjalankan alhamdulillah dengan kesepakatan dan hasil polling orang tua berapa persen yang pengen anaknya dipondokkan, karena tentu saja kenapa yang di lain itu belum berani atau sebenarnya bukan belum siap, karena mungkin ada beberapa faktor ya, karena kami ini anak-anak nih langsung mondok. Oh iya. Jadi nginap di sini nggak pulang pergi. Nah, memang risikonya kalau pulang pergi itu banyak hal ya. Tetapi jika dia sekali masuk mondok langsung, maka itu lebih nyaman dan aman. Iya. Berarti untuk Lebih kecil. keamanan lebih Risiko lebih kecil. Iya, Ya, risiko lebih lebih terjamin. kecil karena nggak diantar jemput setiap hari gitu. Iya. Kan. Nah, itu. Maka itu akhirnya kita pondokkan sekaligus, atau kalau bahasa kesehatan ini di karantina ya. Iya. Nah, jadi kita sebenarnya sudah mondok langsung gitu. Oke. Sehingga anak tidak ada yang keluar masuk lagi gitu kan. Nah, itulah yang menjadikan mungkin dasar kami kenapa tatap muka itu tidak pulang pergi. Dan itu lebih berat sebenarnya, kita nggak tahu dia berjumpa nanti di luar sama siapa ya kan? Iya benar. Orang tuanya atau yang ngantarnya itu belum tentu juga orang tua nanti kan. Iya. Nah, itulah untuk menjaga dan keamanan lebih tinggi, artinya dipondokkan itu lebih aman lah. Oke, baik. Terus bagaimana upaya SMP IT Insan Madani untuk tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan, Pak, selama pembelajaran tatap muka? Ya, kita sebelum menurunkan anak atau melaksanakan tatap muka atau memondokkan sekaligus, kita sudah mempersiapkan ruangan. Iya. Artinya insya Allah setiap kelas itu kita siapkan untuk tempat cuci tangan, kemudian di dalam kelas juga kita atur jaraknya. Ya, Nah, yang tadinya awalnya satu kelas kita jadikan 2 kelas. Oh, Ya. gitu. Karena SMP kita atau pondok kita ini satu naungan ya, yayasan yang di sana ada TK, ada SD. Oh. Sehingga ruangan kami masih sangat banyak. Masih banyak karena SD tidak tetap muka, sehingga ruangan kami itu masih ada yang kosong bisa dipakai gitu kan. Sehingga juga protokol kesehatan tetap kita cek jarak, kemudian pada tempat juga kita siapkan wastafel untuk cuci tangan yang permanen ya. Kalau di dalam kelas mungkin kita tidak menyiapkan permanen, tapi di luar kelas kita siapkan tempat-tempat yang adalah tempat cuci tangan gitu kan. Oke, baik. Dan setiap anak masuk pulang pun itu disemprot. Oh. Jadi disemprot sehingga untuk menjaga ya. Dan kita siapkan juga apa itu namanya, pembatas ya, atau nylon atau apa bahasanya itu, pembatas. Iya, sehingga iya. guru ketika ngajar pun berjarak. Oh, ya, iya. gitu kan. Dan masker semuanya kita anukan, anak-anak tetap menggunakan masker dalam pembelajaran. Berarti untuk penerapan sanitasi dan protokol kesehatan tidak ada kendala ya, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini sih tidak ada kendala. Walaupun mungkin ada anak yang sakit-sakit kecil ya, kita tetap kita rawat sebaik mungkin, karena kita ada ruangan UKS juga, ada dokter umumnya. Oh iya. Jadi ada dokter umum yang bukan standby ya, beliau standby dalam waktu ya, standby dalam waktu untuk membantu di sekolahan atau di pondok. Ya. Mungkin satu hal lagi, Pak. Nah, jadi selama melaksanakan pembelajaran tatap muka ini kira-kira ada kendalanya nggak, Pak? Ya, kalau kendala tadi ya satu, artinya yang guru yang tadinya ngajar satu kelas jadi menjadi 2. Oh iya. Tadi Doubling ya? mungkin satu kelas, akhirnya kendalanya di SDM, sumber daya manusianya. Oh iya. Yang mestinya jamnya kelas 7A misalnya jumlah muridnya 30, karena dibagi 2 ya menjadi 2 kelas, akhirnya mau nggak mau gurunya atau SDM-nya akan melebar atau Iya. bertambah seperti itu. Kemudian yang kedua
kondisi kendala yang kedua adalah ketika ada anak-anak yang memang itu adalah pilihannya, ketika anak-anak yang melaksanakan pembelajaran online. Tentu saja anak-anak yang belajar online dengan waktu yang sama, artinya ada yang offline, ada yang online, ya itu siaran langsung bahasanya ya. Oh iya. Ya, karena kita menggunakan Google Meet atau Google Zoom yang secara langsung online-nya. Jadi guru yang menjelaskan ke anak-anak yang offline, sekaligus itu siaran langsung kepada anak-anak yang online di rumah. Iya. Nah, itu setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, maksimal yang online kita sih sampai jam 12. Ya, ya. Walaupun kendala online ini juga kadang-kadang sinyal lah macam-macam yang terjadi. Banyak kendala pemahaman anak, ketidakjelasan, kadang-kadang putus-putus. Iya. Nah, itulah yang mungkin terjadi yang kendala sebenarnya yang di online. Kalau yang di offline insya Allah lebih fokus. Berarti untuk pembelajaran tatap muka ini lebih sedikit ya kendalanya ketimbang pembelajaran secara online, Pak? Justru pembelajaran yang offline ini hampir rata-rata 80%. Pembelajaran yang kita jalani beberapa bulan yang lalu, walaupun itu bertahap. Ya. Artinya bertahap itu tidak langsung belajar. Kita harus menjelaskan dengan protokol kesehatan dulu, sosialisasi dengan protokol kesehatan dan seterusnya, membiasakan. Sehingga kita juga pelan-pelan masuk ke pembelajaran. Itu pun ketika kita masuk ke pembelajaran, ya mungkin anak karena kelawasan libur, ya libur itu artinya nggak ketemu orang tua, nggak ketemu ustadznya atau gurunya, gitu kan. Jadi banyak mungkin diskusi, ya. Apalagi kalau tentang kurikulum yang tidak, artinya pemerintah membatasi, ya, sesuai dengan daerah atau sekolah masing-masing, sehingga kita memberikan pahaman kepada anak-anak bahwa protokol kesehatan itu adalah yang nomor satu, ya, sebelum belajar. Karena kalau sehat insya Allah bisa. Kalau yang sakit kayak apapun kondisi tidak akan mungkin dia mengikuti pembelajaran. Nah itu. Oke, baik. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan dan waktunya yang telah diberikan. Baik, bersama saya sudah ada 2 orang santriwati yang mana mereka telah merasakan secara langsung bagaimana proses dan perkembangan belajar secara tatap muka. Baik, selamat pagi. Jadi apa sih yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran secara tatap muka? Lumayan seru sih, bisa bertemu langsung dengan teman-teman ustadz-ustadzah di sini, walaupun harus menjaga protokol kesehatan. Oh iya. Seru karena bisa bertemu dengan teman-teman dan ustadz-ustadzah, tapi juga susah karena harus mengikuti protokol dan peraturan yang lebih ketat. Nah, terus kalau kalian diberikan 2 pilihan, yang pertama itu melakukan pembelajaran secara online, terus yang kedua melakukan pembelajaran secara tatap muka, itu mana sih yang bakal kalian pilih dan kenapa? Dan saya lebih memilih belajar offline karena lebih mudah memahami isi pelajaran. Saya lebih memilih pelajaran offline karena saya bisa lebih mudah memahami pelajaran dan juga saya dapat bertemu dengan teman. Oke, berarti banyak yang milih pembelajaran secara offline. Oke, baik, terima kasih. Baik, itu tadi penjelasan terkait tentang bagaimana sih dinamika sistem pembelajaran secara tatap muka atau offline yang sedang berlangsung di SMP IT Insan Madani. Saya Muhammad Reza Rahmadian, saya kembalikan ke studio. Nah, untuk menemani akhir pekan Anda, ada salah satu wisata kuliner khas Banjarmasin yang wajib Anda kunjungi, yaitu Rumah Makan Soto Bang Ahmad. Wow, seperti apa lezatnya kuliner khas Banjar yang satu ini? Berikut informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, Ratu Aminah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menemani akhir pekan Anda. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu wisata kuliner yang menjadi pusat destinasi favorit para wisatawan ketika berkunjung ke kota Seribu Sungai, Banjarmasin, yakni Soto Banjar Bang Ahmad. Jika berkunjung ke Banjarmasin, tidak lengkap jika tidak mencicipi kuliner khas kota Banjarmasin, yaitu Soto Banjar. Perbedaan Soto Banjar dan soto daerah lain pasti terletak dari rasanya. Soto Banjar memiliki rasa yang gurih dan segar. Kuahnya sedikit bening dengan bumbu rempah khas Banjar yang menjadi ciri khas soto ini. Lauk yang disajikan bersama dengan soto Banjar juga berbeda.
Pada soto Banjar, kuah disajikan dengan lauk, suiran ayam, potongan telur itik, perkedel kentang, bawang goreng, dan tidak lupa perusan jeruk nipis. Soto Banjar Bang Ahmad adalah pilihan pertama jika ingin makan soto Banjar di Banjarmasin. Jika makan di soto Banjar Bang Ahmad, maka kita akan dihadapkan dengan beberapa opsi. Kita bisa memilih opsi soto atau nasi sop, atau menu lainnya. Selain rasa soto Banjarnya yang khas, warung soto Banjar Bang Ahmad ini juga memiliki daya tarik tersendiri dari bangunan warungnya. Warungnya benar-benar masih tradisional, yaitu rumah panggung di pinggir sungai dengan bangunannya yang terbuat dari kayu ulin. Tapi tenang saja, kebersihan di warung soto Banjar Bang Ahmad tetap terjaga dan aman. Nah, itu tadi adalah sedikit cuplikan suasana di Soto Banjar Bang Ahmad. Saya Ratu Aminah dari tempat melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Breaking News 20 kali ini. Saya Fikri Maulana Alamsyah. Dan saya Putri Widianingrum. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.